Jadi ini hari terakhir aku berada di Malaysia dan beberapa hari lagi aku akan kembali ke Indonesia dan ingin memberi kejutan buat anak-anak yang ada di Laksmawe, dan aku harus menikmati perjalanan ini. Aku harus menikmati hari-hari terakhirku di Malaysia. 6 bulan di sini aku merasakan sangat damai, aman dan nyaman. Dan bekerja di sini juga banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan. Nanti aku akan berbagi kisah, share buat teman-teman yang ada di sana. Aduh, susah juga ngomongnya. Jadi nanti aku akan bagi-bagi kisah nih, apa-apa saja yang sudah aku alami di sini. Dan ini sangat sedih sekali, karena ini adalah hari terakhir. Aku harus pulang, aku harus meninggalkan negara indah ini, guys. Ya Allah, semoga nanti suatu saat aku bisa kembali kemari bersama anak-anak. Oke, ikuti perjalanan sur saya. Bye, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Terima kasih buat teman-teman nih yang sudah nontonin video Rati dari awal hingga sampai sekarang ini. Dan hari ini Rati mau cerita nih sambil kita jalan-jalan di Malaysia nih ya. Ini detik-detik terakhir ketika Rati di Malaysia tahun 2020 nih. Nah, sekalian sambil menikmati perjalanan, kalian boleh mendengarkan gimana sih kisah dari awal mula Rati mulai nge-YouTube hingga akhirnya Rati bisa disetujui monetisasi hanya dalam waktu 1 hari saja. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu memang tidaklah mudah. Ya, pasti teman-teman YouTuber pemula juga tahu tuh gimana caranya berjuang hingga nggak tidur-tidur nih. Kalau seandainya ngelanjutin tidur nih berarti tidak bisa mewujudkan mimpi gitu ya kan. Sambil terkantuk-kantuk kita berjuang untuk mengumpulkan 1000 subscriber secara permanen itu sangatlah susah. Apalagi kita juga bukan artis kan. Nah, apalagi ketika tahun 2021 itu yang seharusnya Rati udah jadwalnya 4000 jam tayang, tapi karena sudah kelewat atau kadaluarsa akhirnya jam tayang Rati itu menurun secara drastis, guys. Dan karena kesibukan juga akhirnya Rati tidak terlalu open sekali atau tidak terlalu peduli dengan YouTube Rati. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya di detik-detik terakhir 2021 itu Rati mulai konsisten kembali untuk mengumpulkan jam tayang. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan akhirnya sudah dipenuhi 4000 jam tayang. Dan baru saja Rati daftar kemarin, alhamdulillah karena semua videonya itu video original, jadi Rati dapat tercapai itu 1 hari langsung dapat info email dari YouTube bahwasanya Rati sudah disetujui monetisasi. Dan ini adalah video pertama setelah Rati monetisasi. Bagi teman-teman yang ingin tahu gimana nih caranya, boleh teman-teman sharing atau berbagi kisah di komentar ya. Jangan lupa tinggalkan saja komentarnya. Nah, jadi teman-teman, untuk mengumpulkan 4000 jam tayang itu sebenarnya caranya sangat mudah dengan trik-trik terbaik ya kan. Jangan lupa teman-teman untuk membuat video itu yang pertama harus yang durasinya panjang. Setelah itu teman-teman masukkan beberapa video yang durasinya panjang itu ke dalam playlist. Agar apa? Agar nanti beberapa rekan-rekan dapat menonton video teman-teman itu. Nah, kalau Rati sih paling nanti minta tolong sama saudara dan lain sebagainya untuk menonton video Rati setiap malam. Bahkan setiap hari itu selalu aja nonton playlistnya. Memang tidak mudah ya guys ya, tapi kalau kita konsisten, apalagi jika kita memiliki judul yang menarik buat ditonton oleh khalayak ramai. Nah, kebetulan Rati sering membuat judul-judul yang unik dan akhirnya
mengundang beberapa viewer sukarelawan dari youtuber-youtuber kita nih untuk menonton film-film video-video Rati. Aduh maaf ini agak kelibet saking excitednya dan semangatnya tuh sambil menikmati kereta api, suasana kereta api di Kuala Lumpur ini ya kan. Nah jadi akhirnya sekarang Rati sudah dimonetisasi, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain segera menyusul ya teman-teman. Rati harapkan semangatnya itu jangan kendor. Kalau ada kesibukan boleh sehari itu atau seminggu sekali ngupload video. Nah Mbak, ditunggu seorang pangeran nih, akhirnya Rati bisa bertemu dengan Abang Bule yang ganteng. Kebetulan dia ini adalah salah satu rekan kerja juga di Malaysia. Dan ini kita karena mau pulang, dia mau traktir Rati untuk makan Burger King yang terkenal di Malaysia gitu. Kebetulan jadi pada saat Rati ngambil video nih kemarin itu lagi pandemi kan. Nah jadi kita harus diukur suhunya melalui alat pengukur suhu, temperatur, dan harus tanda tangan di atau buat nama, data, biodata di kertas itu sebagai pasien gitu ya kan, karena dicek suhu badannya. Memang agak sepi nih kan suasananya karena pandemi. Nasi abang bulenya lagi nulis-nulis. Jadi kalau di sini giliran itu Rati harus absen, tulis nama dan nomor HP. Temperaturnya dicatat dan tanda tangan. Oke. Selesai. Oke, baik teman-teman, setelah kita makan dan ini aku juga harus mengambil sedikit uang yang harus aku bawa pulang ke Indonesia. Jadi ngantri ini di ATM dan alhamdulillah teman-teman. Kenapa sih aku orang Indonesia kok bisa sih narik uang di ATM Malaysia? Nah, jika ada teman-teman yang bertanya seperti itu, boleh tinggalkan saja komentar, nanti akan Rati buatkan video yang terbaru gimana caranya untuk menyediakan ATM yang dapat diambil di Malaysia. Aduh ini suasana Bukit Bintang yang bikin rindu. Semoga nanti teman-teman bisa kembali lagi bekerja di sini ya. Ini suasananya aduh sangat rindu. Memang Malaysia itu rindu banget deh. Rati hanya 8 bulan bekerja di sana dan setelah itu Rati harus balik. Dan ini adalah apartemen tempat kita bekerja. Kalau di sana namanya kondo ya. Kondominium. Seperti apartemen gitu. Oke, ini juga sempat ada sedikit waktu jalan-jalan di apa namanya piramida Sunway Piramida. Iya kalau nggak salah dia ini tempat-tempatnya orang-orang Mesir. Oke. Sedang ada di ini juga ada beberapa video yang masih Rati simpan itu ketika masa lockdown saat itu dan semua pada nyerbu supermarket. Ya Allah, kosong semua, diserbu semua, dibeli itu sama bos saya yang cantik namanya Miss Aini. She's from Malaysia, dia orang Melayu asli, tapi kalau nggak salah kabarnya sih neneknya juga berasal dari Aceh, cuman ya nggak tahu lah. Yang tahu saya sih beliau orang Malaysia. Tuh tengok kosong kan, jadi semua itu diserbu pada saat itu. Tapi ini adalah kenang-kenangan Rati. Nah inilah awal mulanya Rati mulai nge-YouTube guys. Jadi karena kita sudah terkena pandemi dan lockdown hanya di rumah saja, akhirnya Rati buka-buka YouTube dan mulai deh nge-YouTube. Kalau mau teman-teman lihat ada video-video Rati yang banyak ketika Rati bekerja, Rati mulai nge-YouTube dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saat itu selama 1 bulan Rati dapat mencapai 1000 subscriber pertama Rati. Itu karena konsisten ya, benar-benar loh. Jadi teman-teman kalau kita benar-benar fokus, benar-benar kerja keras, konsisten, insya Allah itu segala target kita akan tercapai. Nah, buktinya Rati seperti itu. Dan setelah Rati tidak fokus lagi di YouTube itu, jam tayang Rati juga berkurang dan akhirnya
down, sempat down, bahkan ya Allah sedih banget dengan kondisi ekonomi yang sedikit sulit. Tapi akhirnya Rati fokus kembali, dan dalam jangka waktu 1 bulan alhamdulillah dibantu juga dengan teman-teman, ada Bang Mia dan Bang Safri yang membantu Rati, menyemangati Rati dan support Rati. Akhirnya tercapailah 4.000 jam tayang. Nah, akhirnya kenapa Rati buat vlog kembali ini sesuai dengan ketika di Malaysia, karena Rati flashback rindu dengan suasana di Malaysia. Ketika itu Rati pernah benar-benar fokus untuk menjadi diri sendiri, fokus untuk membangun diri sendiri, hingga perkembangannya itu selama 8 bulan Rati di Malaysia itu alhamdulillah begitu pesat. Dan akhirnya Rati pulang ke Indonesia itu membuka kembali jasa bersih-bersih rumah ya. Itu nanti ada di playlist Rati seputar cleaning service ya. Kalian teman-teman boleh lihat-lihat dulu videonya bagaimana cara kerja kita. Nah, untuk di bisnis ini juga nanti Rati akan share tentang bisnis, bagaimana sih caranya untuk menstabilitaskan bisnis yang naik turun, apalagi pendapatannya juga tidak stabil karena ya juga baru mulai ya kan. Jadi ya memang harus bersabar, konsisten, dan tetap fokus aja, fokus pada tujuan, dan abaikan beberapa cemoohan dari teman-teman, remehan dari orang. Kalau ada orang yang ninggalin dan tidak menghargai kamu, fix ya udah, kalian tinggalkan saja, kalian ikhlaskan saja. Ingat, kalian tunjukkan suatu saat nanti kalian akan bisa lebih sukses, maju, dan ada beberapa penghasilan yang bisa kalian capai di 7 tahun mendatang. Itu yang Rati fokuskan saat ini. Jadi Rati flashback lagi pokoknya. Ya Allah, mudah-mudahan ini dengan tujuan dan niat Rati untuk bisa membantu orang-orang banyak itu bisa tercapai. Dan ini adalah suasana sore ketika Rati jalan-jalan di komplek rumah. Ini kalau nggak salah sekitar 2 hari sebelum berangkat deh. Tak ada buah nanas. Nah, jadi di Malaysia itu sambil cerita-cerita kan kita jalan-jalan sambil cerita-cerita tentang nge-YouTube ya. Jadi di sana itu ditanamin tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat, contohnya seperti nanas. Terus kemarin ada buah durian, sirsak. Tuh nanasnya banyak banget. Sedap kali liatnya. Nah, kalau kita minta dikasih sih, tapi kebanyakan sih karena security dan bagian pertamanan dari komplek ini yang mengurusnya, mereka juga ada menjual. Kalau nggak salah satunya tuh antara 6 ringgit atau 10 ringgitan deh. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Rati. Bagi teman-teman yang mau bertanya juga tentang seputar gimana sih bisa jadi pekerja di Malaysia, dan apa perbedaan pekerjaan-pekerjaan di Malaysia dengan di Indonesia, gimana caranya bisa bertahan hidup dan lain sebagainya, teman-teman boleh meninggalkan saja komentar, dan insya Allah Rati juga akan kembali mengunjungi teman-teman di channel teman-teman dan akan membuat video dari beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, tinggalkan saja komentar karena beberapa teman-teman Rati di YouTube itu nanti akan membantu mengunjungi teman-teman juga. Jadi kita di sini istilahnya saling tolong menolong karena YouTuber-YouTuber pemula ini sangat amanah dan mereka juga saling mendukung kepada teman-teman yang ingin sukses bersama. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat itu adalah juga kita harus ikhlas. Jadi YouTuber itu memang harus ikhlas. Kenapa? Karena kita kan bukan artis. Kalau artis mah gitu langsung ngupload video, langsung viral, langsung banyak, langsung bisa dimonetisasi. Contohnya kayak Fuji yang viral sejak gara-gara gala dan ketika Vanessa Angel dan suaminya meninggal. Nah, karena kita bukan artis, jadi kita butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Pokoknya harus semangat. Teman-teman jangan ragu, teman-teman jangan patah semangat. Teman-teman itu harus yakin karena kita ada Allah ya. Yakin aja bahwasanya Allah yang akan membantu kita nantinya. Nah, dan akhirnya ini dia perjalanan Rati yang terakhir, dan
bisa pulang ke Indonesia dan bertemu kembali ke anak-anak. Pokoknya kisah Rati semua di YouTube ini adalah kisah-kisah nyata. Jadi Rati memang nge-YouTube itu nge-YouTube dengan real, tidak ada video-video yang terlalu diedit dan lain sebagainya. Dan semoga ini bisa jadi motivasi buat teman-teman dan salam YouTuber pemula. Terima kasih.